Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar? Ibu yakin anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat, penuh semangat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan agar kita terlindung dari bahaya apa-apa yang tidak kita inginkan. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu Ika ingin menyampaikan materi yang masih sama dengan yang kemarin, yaitu yang disampaikan oleh Bu Rima tentang cerita inspiratif. Namun submateri yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah menelaah cerita inspiratif, mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Nah, kompetensi dasar pengetahuannya yaitu 3.12, menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya adalah mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Tujuan dari mempelajarinya adalah mengetahui fungsi teks narasi, terus mengetahui pengertian dari teks narasi, memahami model teks narasi cerita inspiratif, terus memahami struktur teks narasi, terus memahami struktur kebahasaan dan isi teks inspiratif, dan yang terakhir kalian nanti dituliskan atau diharapkan dapat menyusun kesimpulan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca maupun didengar. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Menelaah cerita inspiratif. Menelaah apa yang akan kita telaah di dalam cerita inspiratif. Yang akan kita telaah yaitu tentang unsur atau struktur membangun yang terdapat dalam cerita inspiratif tersebut. Apa sih struktur atau unsur pembangun di dalam cerita inspiratif? Yang pertama adalah orientasi. Nanti kita akan menelaah mana nih orientasi dari struktur dari cerita inspiratif. Orientasi apa sih? Ada yang masih ingat apa itu orientasi? Ya, betul sekali. Orientasi adalah merupakan pengantar dari suatu cerita inspiratif. Yang kedua adalah perumitan masalah, atau ini berisi tentang kisah tokoh dan peristiwa di mana menuju puncak cerita atau konflik kisah. Yang ketiga, komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah merupakan puncak dari konflik atau inti cerita yang biasanya pada bagian ini juga menjadi tempat peristiwa utama yang menjadi inspirasi. Yang terakhir, yang keempat, resolusi. Resolusi adalah berisi penyelesaian konflik yang berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan yang seharusnya ia jalani. Yang terakhir adalah koda, yaitu penutup cerita atau dapat berupa tentang kesimpulan, dan di sini pun dapat diberikan penjelasan tentang pesan moral yang ingin disampaikan oleh si penulis cerita inspirasi atau inspiratif. Nah, anak-anakku sekalian, jangan sampai lupa ya, kelima ini adalah struktur dari cerita inspirasi atau inspiratif. Baik, kita lanjut ya nak ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang coba kalian buka buku paket kalian halaman 153 gitu ya, 153. Kalian lihat di situ ada model cerita inspiratif. Ya, ada 153 itu ada model menelaah cerita inspiratif. Sudah dibuka semuanya? Mari kita sama-sama perhatikan model cerita inspiratifnya. Yang pertama ada orientasi. Ya, orientasi. Nah, pada tahap orientasi di sini kutipan cerita inspiratif menjelaskan tentang masa pendahuluan atau pengenalannya. Di sini dikenalkan atau diceritakan ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan, namun dia memiliki sifat yang sangat egoistis dan mudah marah. Dan
Karena sikap itulah dia sering dijauhi oleh teman-temannya, gitu ya. Lanjut, yang kedua ada perumitan masalah. Nah, di sini tadi dikatakan perumitan masalah adalah munculnya kisah tokoh peristiwa puncak atau konflik kisahnya. Di sini kalau kita lihat sudah mulai muncul konfliknya kisah tersebut, yaitu orang tua itu merasa mencemaskan tentang temperamen anaknya, gitu, anaknya yang terlalu tinggi temperamennya. Sudah mulai berarti di sini kisah konfliknya. Lanjut adalah komplikasi. Komplikasi adalah puncak dari konflik atau inti ceritanya. Di sini diceritakan ada konflik, ada ceritanya, intinya. Jadi di sini dijelaskan bahwa si anak dalam cerita di sini ditugaskan atau diberi saran oleh ayahnya untuk selalu menancapkan apabila dia merasa marah, gitu ya. Itu di situ sudah mulai ada komplikasinya, sudah ada ceritanya, ada komplikasinya. Namun jangan lupa, tahap ini pula akan menjadi inspirasi kita. Di tahap ini, cerita ini akan ada cerita yang dapat kita menjadi inspirasinya, gitu ya. Nah, bisa kita lanjut lagi nih. Resolusi. Apa sih resolusi? Itu penyelesaiannya. Nah, di sini tadi komplikasi inti ceritanya, di sini resolusi adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya si anak itu sudah mulai bisa menahan amarahnya dengan tidak menancapkan paku kembali, gitu ya. Berarti di sini dia sudah bisa menyelesaikan amarahnya atau menahan amarahnya dengan cara tidak menempelkan paku tersebut. Lanjut lagi, yang terakhir adalah koda. Koda adalah pesan yang ingin disampaikan atau kesimpulannya. Perhatikan dari cerita kutipan inspiratif di sini, penyelesaiannya apa nih? Kodanya adalah hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata menimbulkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab, mungkin setelah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Itu adalah kodenya. Lanjut lagi, ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaannya ada penggunaan diksi, jenis kalimat, dan konstruksi. Penggunaan diksi ada makna kata denotatif, konotatif, terus sinonim dan antonim. Terus jenis kalimatnya ada kalimat tanya, ya, ada kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat berita. Yang terakhir ada konjungsi koordinatif, korelatif, subordinatif, dan yang terakhir antar kalimat. Kalian bisa lihat di sini konjungsi koordinatif kata hubungnya ada dan, serta, atau, tetapi. Sedangkan korelatif baik maupun. Subordinatif setelah, sebelum, dan walaupun, jika. Dan yang terakhir antar kalimat, konjungsinya walaupun demikian, kemudian, setelah itu. Ini adalah semua ciri kebahasaan yang terdapat di dalam cerita inspiratif. Mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di dalam mengungkapkan gagasan cerita inspiratif. Yang pertama adalah mencermati ceritanya. Mencermati cerita. Yang kedua adalah mengembangkan cerita inspiratif. Yang ketiga, menyusun cerita inspiratif. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan secara lisan untuk menceritakannya, cerita inspiratif tersebut. Coba kalian buka buku paket halaman 156. Di situ dijelaskan atau ada contoh kegiatan 1, mencermati cerita.
ceritanya yang berjudul tentang kentang, telur, dan biji kopi. Coba kamu baca dulu cerita tersebut selama 5 menit. Nah, bagaimana? Sudah dibaca ceritanya? Sekarang Ibu ingin bertanya sama kalian. Dari cerita yang kalian baca, andai boleh memilih, kalian ingin menjadi siapa? Apa kalian ingin menjadi kentang, telur, apa biji kopi? Baik. Ingat, di dalam cerita inspiratif ini tentang kentang, telur, dan biji kopi, itu menceritakan tentang seorang anak yang selalu mengeluh kepada ayahnya tentang hidupnya yang selalu menderita. Dan si ayah mencontohkan dengan membawa kentang, telur, dan panci untuk direbus di dalam air yang mendidih. Gitu ya. Dimana cerita ini berisi tentang telur, biji kopi yang dimasukkan dalam cerita mendidih lalu menjadi berbeda hasilnya. Gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau dilihat dari ini semua, dari cerita inspiratif di atas, kalian bisa ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, apapun yang menimpa kita, akan kembali lagi ke diri kita. Kita yang menentukan apa yang akan terjadi pada diri kita. Apakah kita akan menjadi lemah dan lebih kuat atau menjadi sesuatu yang baru? Semua pilihan kembali pada diri kalian. Karena setiap apapun hasilnya pasti berbeda. Seperti contoh yang kalian baca tentang kentang, telur, dan biji kopi tersebut. Yang dimasukkan ke dalam air panas pasti hasilnya berbeda. Tinggal berarti kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun itu dalam kehidupan yang terjadi menimpa kita, kitalah yang menentukan sendiri. Apakah kita akan menjadi lemah, menjadi kuat, atau menjadi sesuatu yang baru. Sekarang pilihan tersebut kembali kepada diri kalian. Itu ya. Nah, mengembangkan cerita inspiratif. Cerita di atas berisi tentang telur, biji kopi yang dimasukkan ke dalam air yang mendidih lalu menjadi berbeda hasilnya. Pesan moralnya di atas menyadarkan bahwa kita tiada gunanya jika kita sering mengeluh. Gitu ya. Jadi anak-anak, jangan pernah sekalipun kalian mengeluh tentang apa yang pernah terjadi dari kita semua. Karena pilihan apapun itu, kita akan menjadi lemah dan kuat atau menjadi sesuatu yang baru, itu kembali pada diri kalian sendiri. Menyusun cerita inspiratif. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan tema teks cerita yang ingin dibuat. Yang ketiga, membuat narasi mengacu struktur teks cerita. Yang keempat, membuat cerita yang dapat menginspirasi, lalu mengembangkan cerita inspirasinya. Seperti ini, di dalam menyusun cerita, mungkin kalian pernah bercerita kepada teman tentang diri kalian atau tentang kejadian yang pernah kalian alami. Dari situ, kalian bisa ambil temanya tentang apa, lalu buat nih acuan tentang strukturnya, lalu kalian kembangkan ceritanya menjadi cerita inspiratif. Itu ya. Itu cara dari menyusun cerita inspiratif. Lalu bagaimana cara penyajiannya? Cara penyajiannya, bacalah cerita inspiratif tersebut secara seksama. 2. Tentukan ide-ide pokok cerita sesuai dengan alur dalam cerita. Yang ketiga, kembangkan kembali ide pokok itu dengan kalimat sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, sudah tuntas materi cerita inspirasi di bab ke-6. Mudah-mudahan kalian paham tentang apa yang Ibu sampaikan hari ini.
Baik, tugas hari ini adalah yang pertama, catatlah materi yang telah diberikan. Yang kedua, kerjakanlah kegiatan 3 buku paket halaman 157 sampai dengan 158, yaitu membuat cerita inspiratif dan pesan moral yang akan disampaikan. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.